Hai, bertemu kembali dengan Ibu di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar mengenai menyederhanakan bentuk akar. Ya, kemarin kita telah belajar di part 1 dan sekarang kita akan melanjutkan di part atau sesi yang kedua. Pada video kemarin atau pada video yang sebelumnya kita telah belajar bagaimana dapat mengoperasikan atau menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar. Ya, kita ingat kembali soal yang kemarin yaitu atau pada video sebelumnya yaitu 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Nah, pada video ini pada soal ini kita seolah tidak bisa menjumlahkan kedua bilangan ini karena akarnya berbeda. Namun ternyata setelah kita mengubah bentuk akar 12 ini, ternyata kita bisa menjumlahkan ya, yang semula 5 akar 3 kemudian ditambah akar 12 ini dapat kita ubah bentuknya menjadi 12-nya 4 kali 3 ya, pada video sebelumnya, dimana 4 ini bisa kita akar sehingga 5 akar 3 kita terus kembali ditambah 2 kali akarnya 4 itu 2, akarnya 3 tetap kita tulis akar 3. Kenapa? Biar sama dengan yang angka pertama di sini. Sehingga 5 akar 3 ditambah 2 kali 2 itu 4 akar 3. Nah, sekarang sudah sama-sama akar 3, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah dengan 4 hasilnya sama dengan 9. Akar 3 tinggal kita tulis kembali akar 3. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi lebih sederhana ya. Operasi penjumlahan ini bisa kita lakukan, bisa kita jumlahkan, bisa kita operasikan dengan syarat mengubah bentuk akar salah satunya ya menjadi sama dengan akar yang lain. Nah, mungkin dari adik-adik semuanya belum bisa cara mengubahnya ini ya, kalau ada akar yang mungkin lebih besar dari akar sebelumnya atau pada soal sebelumnya. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana merubah atau mengubah bentuk lain ya, akar-akar yang mungkin di sini angkanya dalam jumlah yang besar ya. Oke. Untuk contohnya, selain tadi akar 12, bisa kita coba dengan akar 50 misalkan. Akar 50 ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar yang berbeda dengan mengingat kembali ya. Kita ingat kembali bilangan kuadrat yang bisa kita akar ya. Kemarin kita atau pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai ini ya, bahwa satu kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kuadrat 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kuadrat 3 kali 3 sama dengan 9, dan apabila bilangan pangkat 2 di sini kita akar dari 1, 1, akar dari 4, 2, akar dari 9, 3 ya. Kita peroleh dari awal mulanya di sini. Ya, jadi ini bilangan kuadrat ini dan bilangan akar di sini kita wajib paham terlebih dahulu. Syarat untuk kita bisa mengerjakan operasi penjumlahan pengurangan bentuk akar itu kita harus paham dan kita harus hafal bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat dan bilangan bentuk akar seperti ini. Nah, bagaimana dengan akar 50? Akar 50 di sini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian
perkalian 2 faktor ya, 2 faktor dari 50 itu yang salah satu angkanya nanti bisa kita akarkan. Nah, di sini mana yang bisa membagi 50? Ya, 25 ini ya, akar 25 ini. Jadi akar 50 kita rubah ke akar 25 dikali 2 ya. 50 di sini 25 dikali 2. Hasilnya akar 25 ini berapa? 25 kan asal mulanya dari 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Sehingga kalau 25 ini kita akar, hasilnya akan sama dengan 5. Kemudian di sini masih ada angka 2 dikali akar 2. Berarti ini kita pisah ya, akar 25 kali 2 kita pisah akar 25 dikali akar 2. Nah, akar 2 di sini sebenarnya bisa kita cari ya dengan menggunakan cara lain, tetapi kita ingat di sini saja. Di sini akar 2 tidak ada, sehingga kita bisa tetap tulis di sini sebagai akar 2. Jadi bentuk lain akar 50 bisa kita rubah menjadi 5 akar 2. Nah, jadi untuk menguasai operasi penjumlahan pengurangan pada bentuk akar, kita wajib menguasai terlebih dahulu bagaimana kita mengubah bentuk akar seperti ini. Ya, untuk contoh kedua, misalkan akar dari 24. Ya. Ini 24 kita rubah ke bentuk perkalian 2 faktor. Ya, berapa kali berapa? Yang salah satu dari angka di sini nanti bisa kita akar. Nah, kita kembali mengingat ini lagi. 24 di sini bisa kita bagi dengan angka berapa? Kita lihat dari angka terkecil dulu ya. Kalau dibagi 1 akan dengan dirinya sendiri. 24 dibagi 4 bisa ya. Kalau 24 dibagi 9 tidak bisa, 16 tidak bisa, dibagi 25 tidak bisa, apalagi dibagi 36 ini juga tidak bisa. Sehingga yang kita pakai akar 4 di sini. Faktornya kita pakai angka 4 di sini. Jadi 24 itu akar dari 4 kali 6 ya. 24 itu 4 kali 6. Sehingga kalau ini kita pisah, akar 4 dikali akar 6, akar 4 di sini hasilnya sama dengan 2, akar 6 di sini kan tidak ada. Ya, akar 4 di sini hasilnya sama dengan 2, akar 6 tidak ada, berarti tetap kita tulis akar 6. Bentuk lain dari akar 24 yaitu 2 akar 6. Bagaimana adik-adik? Apakah masih belum paham atau sudah paham? Kita coba dengan soal yang ketiga ya. Bagaimana kalau akar dari 48 misalkan. Dengan cara yang sama seperti ini, akar tetap kita tulis terlebih dahulu. Kita cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 48 dan salah satu nanti bisa diakar. Ya. Kita cek di sini. Kalau 48 di sini kita pakai 4 kali. Jadi 48 dibagi 4 dulu sama dengan 12 ya. Padahal tadi di soal yang sebelumnya tadi ya, pada video sebelumnya akar 12 bisa kita rubah menjadi ini 2 akar 3 ya. Jadi karena 12 ini masih angka yang besar, kita tidak pakai yang ini. Kita coba cari angka yang lain. Ya. 4 ini masih terlalu kecil. Kalau dibagi 9, 48 dibagi 9 bisa tapi bersisa. Dibagi 16, kita coba ya. 48 dibagi 16, kita cek 16 dikali 2 itu 32.
Kalau 16 dikali 3 itu 48 ya. Berarti 48 kita coba 16 dikali 3 sama dengan, kita pisah seperti ini, akar 4-nya, ini akar 6-nya. Berarti di sini akar 16 kali akar 3 ya. Nah, dari angka-angka ini mana yang bisa kita akar? Ya, akarnya 16 ada ya tadi 4, akarnya 3 tidak ada di bilangan kuadrat tadi, jadi tetap kita tulis akar 3. Kenapa kita pakai yang ini? Karena 16-nya ini bisa kita akar dan 3 di sini angka yang terkecilnya ya. Kalau tadi misalkan kita pakai ini 48, kita pakai 4 kali 12, 12-nya ini masih bisa kita rubah ke bentuk yang lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung akar dengan cara ini, kita wajib ingat, kita wajib hafal dengan akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4. Ini kita wajib hafal. Jadi nanti bagaimana kita merubah perkaliannya ini, kita melihat dari akar-akar yang ada di sini. Ya. Kemudian akar 25 sama dengan 5. Akar 36 sama dengan 6. Ternyata kan 48 tadi bisa kita bagi dengan 16. 24 bisa kita bagi dengan 4. 50 bisa kita bagi dengan 25. Jadi untuk mengubah ini kita wajib hafal akar-akar di sini ya, dan seterusnya. Gitu ya, Nak. Bisa juga kita mencari pakai cara lain juga bisa. Kalau kalian mengingat waktu di SD ada faktorisasi ya, kita bisa menggunakan faktorisasi juga ya. Ini ibu hapus dulu, kita akan mencoba mengerjakan dengan faktorisasi ya. Sekarang kita akan mencoba dengan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi ya, yaitu dengan faktorisasi ya. Di sini ada angka 50 ya, di sini ada angka 50. Angka 50-nya ini kita faktorkan bilangan genap dibagi 2, yaitu 25. Kemudian angka ini bisa dibagi lagi dengan angka 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5, sehingga faktorisasinya kan pakai ini, 2 kali 5 kali 5. Akar 50 kita tulis akar dari 2 kali 5 kali 5 ya. Di sini ada bilangan kuadrat, yaitu 5 kali 5. Kita rubah menjadi 2 kali 5 kali 5, 25. Kita ingat yang tadi, akar-akar tadi. Yang bisa diakar yang mana? Akar 25 ya. Berarti di sini akar 2 tetap kita tulis akar 2. Akarnya 25 yaitu 5. Bentuk seperti ini sudah betul, dan biasanya kalau ada bentuk seperti ini, biasanya ya, yang tidak ada akar kita tulis terlebih dahulu di depan, akarnya kita tulis di belakang. Nah, tanda kali ditulis boleh, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Nah, jadi sama ya hasilnya dengan yang tadi, dengan langkah atau cara pertama tadi. Akar 50 bisa kita rubah bentuknya menjadi 5 akar 2. Nah, yang kedua, bagaimana dengan akar dari 48? Kita faktorisasi dulu. 48 bilangan genap, kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 24. Ini masih bilangan genap, kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 12. Kita bagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 6.
kita bagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 3. Nah, kita faktorisasikan ini sehingga perkaliannya nanti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Akar dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 2-nya ada 4 ya. Kemudian kali 3. 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. 3 sudah nggak ada lagi ya yang perlu dikalikan dengan 3, berarti kita tulis lagi akar 3. Jadi 2 kali 2 ini saya rubah dengan akar 4 di sini, 2 kali 2 di sini kita rubah dengan akar 4, 3 tetap akar 3. Mana yang bisa kita akar? Akarnya 4 itu 2, akarnya 4 itu 2, akarnya 3, tetap kita tulis akar 3, sehingga hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, akar 3 kita tulis lagi. Nah, sama ya dengan angka yang tadi. Ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga sekarang kita hitung akar dari 24 ya. Bagaimana dengan akar 24? Kita faktorisasikan dulu. 24 bilangan genap dibagi 2 hasilnya sama dengan 12. Bilangan genap dibagi 2 lagi sama dengan 6. Bilangan genap kita bagi 2 lagi sama dengan 3. Sudah bilangan prima yang terakhir ya, 3. Jadi perkaliannya nanti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sehingga kita rubah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4 ya. Masih kita akar dulu. 2 tidak ada kembarannya lagi, 3 tidak ada kembarannya lagi, sehingga ini kita kalikan sendiri saja. 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Masih dalam bentuk akar ya. Yang bisa diakar yang mana? Ya, 4. Akarnya 4 sama dengan 2, akarnya 6 di tadi ya yang kita ingat bilangan kuadrat tadi, akarnya 6 tidak ada, sehingga tetap kita tulis akar 6. Nah, seperti ini. Nah, kemarin Ibu mendapat pertanyaan bagaimana dengan akar 205. Akar 205. Ya, ada pertanyaan dari teman Ibu bagaimana dengan akar 205. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Ini kita hapus. Kita coba memfaktorkan 205. Bilangan ganjil ya. Dibagi 2 tidak bisa. Kita coba dengan dibagi 3. 20 dibagi 3 sama dengan 6. Masih sisa 2. 2 digabungkan dengan 5, 25 dibagi 3 tidak bisa. Berarti tidak pakai pembagian dengan 3. Kalau 4 tidak bisa, kita coba dengan 5. 205 dibagi 5, 20 dibagi 5 ada 4. 5 dibagi 5, 1. Nah, ternyata di sini 41 itu kan bilangan prima. Dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali 1 kali 41 sendiri ya. Jadi pemfaktoran dari atau faktorisasi dari 205 itu hanya bisa dibagi 5 dan 41. 41 di sini hanya bisa dibagi oleh 41 sendiri dan 1. Karena ini bilangan prima. Ini juga prima. Sehingga akar 205 itu tetap akar 205. Kalau kita rubah menjadi angka 5 kali 41, 5 tidak bisa diakar, 41 tidak bisa diakar, jadi tetap akar 205 tetap dirinya sendiri. Ya. Atau kita coba dengan dibagi 6. Dibagi 6 bisa tidak? Kita coba dibagi 6. 20 dibagi 6 itu sama dengan 3. Masih ada sisa 2 ya, 18 sisa 2 digabung dengan 5, 25 dibagi 6 tidak bisa ya kan. Jadi
205 ini hanya bisa dibagi angka 5 dan 41, sehingga akar 205 ya tetap dirinya sendiri. Begitu ya. Sekarang kalian coba bagaimana dengan akar 72. Ya, berapa? Kemudian akar dari 105. Ya, ada 2 tugas dari Ibu. Silakan coba kerjakan. Kalau sudah nanti boleh ditunjukkan kepada Ibu. Gitu ya. Oke. Demikian pembelajaran matematika pada video kali ini tentang menyederhanakan bentuk akar part yang kedua. Sampai bertemu kembali di part atau sesi yang ketiga. Sampai jumpa.